Langsung bisa dimulai? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Reja yang sudah berkenan hadir lagi ya di sesi konseling kita pada hari ini. Setelah beberapa minggu tidak bertemu, akhirnya kita bisa bertemu lagi di ruangan BK ini. Bagaimana kabarnya Reja setelah beberapa minggu yang bisa dibilang bukan waktu yang cukup singkat ya, terkait kabar Reja? Alhamdulillah Bapak, terkait kabar saya baik. Dan untuk kemarin saya mengadu kepada Bapak terkait yang rokok kemarin, dan sekarang sudah lebih mengurangi untuk merokok. Alhamdulillah kalau begitu ya Reja, berarti sekarang berasa senang gitu ya karena sudah mengurangi adiksi dari rokok Reja tersebut gitu ya. Apa ada lagi yang ingin diceritakan? Bapak, di sini saya tidak ada teman cerita. Bapak tidak punya pacar, dan teman-teman pun juga kurang bisa memahami diri kita sebagai temannya, Bapak. Dan mungkin saya ingin bercerita kepada Bapak mengenai keresahan di hati saya, Bapak. Kamu merasa sedih karena tidak ada yang mendengarkan cerita kamu gitu, baik itu pacar ataupun teman gitu ya. Oke gitu. Terus apa ada lagi? Mungkin dikarenakan ini terlalu berat ya Bapak, permasalahannya dari keluarga yang kurang mendengarkan juga, dikarenakan ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi dalam kekeluargaannya. Ya, kamu juga cukup terlihat sedih terkait orang tua kamu di rumah itu juga tidak mendengarkan apa yang kamu ceritakan itu ya. Apa ada lagi? Ceritanya diceritakan atau bagaimana? Kalau diceritakan membutuhkan waktu yang agak panjang ya. Bisa di apa sih, intinya saja gitu loh. Jadi Reja boleh bercerita kepada saya kapanpun Reja mau gitu, baik itu di dalam ruangan BK ataupun di luar BK, di luar ruangan BK itu. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya Bapak, mengenai yang kurang dari teman-teman semua dan dari keluarga juga. Dan di sini saya bingung nih Bapak mau bercerita kepada siapa terkait permasalahan yang saya hadapi saat ini. Mungkin karena permasalahan yang cukup berat menurut saya di keluarga juga Bapak, terkait orang tua yang menekan kepada saya sebagai anaknya untuk lebih sukses Bapak dari orang tua tersebut. Ya, saya paham. Jadi kamu merasakan sedih juga. Terus orang tua kamu menekankan agar diri kamu itu bisa dituntut ya untuk menjadi lebih sukses dari orang tua kamu itu, dan kamu juga kebingungan karena tidak ada sosok teman untuk menceritakan hal tersebut gitu ya gitu. Jadi memang lumayan berat juga ya kalau terkait hal tersebut. Tapi Reja bisa saya bisa memberikan saran kepada Reja ya, bila mana Reja sedang kebingungan nih harus ngapain aja gitu. Untuk hal apa sih yang Reja bisa lakukan ke depannya agar Reja itu bisa dibilang sebagai anak yang sukses gitu ya, dari orang tua Reja tersebut. Dan juga Bapak, terkait itu yang pertama tadi terkait permasalahan, dan ada juga permasalahan yang lainnya seperti orang tua saya yang bercerai, orang tua saya yang meninggal. Sekarang sudah mempunyai bapak yang baru, tapi ada rasa yang kurang nyaman gitu Bapak, terkait kalau dari orang tuanya sudah bagus Bapak, tapi untuk nenek dan kakeknya ada yang kurang gitu dalam diri saya. Nah di sini saya ingin, mungkin apa sih saran Bapak untuk kita, apakah saya harus ikhlas menghadapi dunia ini atau bagaimana Bapak? Tapi ikhlas itu susah. Ya emang saya ngerti itu, dan kamu juga merasakan belum nyaman mungkin ya, belum nyaman terkait kedatangan dari orang baru, terus juga kakek nenek yang baru, lingkungan baru juga gitu. Dan yang kamu butuhkan itu menurut saya perlunya penerimaan diri dan juga adaptasi gitu.
Nah, jadi kamu bisa penerimaan diri nih di dalam orang itu ya, keluarga baru kamu itu bisa menerima gitu, gimana caranya gitu ya. Dan juga untuk hal tersebut tadi, Reja bisa dibilang memang butuh adaptasi gitu, dan karena juga kan keluarga baru pasti kan, lingkungan baru juga, tempat-tempat yang baru juga gitu ya. Kalau dari saya sih memang gitu, kalau mengikhlaskan itu memang berat juga ya, dan juga eh, sakit hati gitu ya, pasti merasakan gitu ya, dan juga kita merasa sedih gitu, dan menangis pasti kan, melampiaskannya kepada menangis gitu. Dan kalau itu memang tidak saya sarankan lah untuk mengikhlaskan, tapi mencoba untuk penerimaan diri dan juga beradaptasi kepada keluarga yang baru. Bapak, setelah saya mungkin beradaptasi dan penerimaan diri sudah saya laksanakan, Bapak, sudah saya lakukan. Nah, tapi tadi juga Bapak mengenai permasalahan yang sebelumnya yang tidak, padahal muka saya tidak terlalu jelek-jelek juga Bapak ya. Saya tidak mempunyai pacar Bapak. Saya butuh tempat cerita juga seperti itu Bapak. Untuk permasalahan yang itu bagaimana? Ya, kamu merasakan, kamu menginginkan untuk ingin memiliki pasangan gitu ya kan, padahal tampang kamu bisa dibilang udah cukup ganteng gitu ya, ya bagus ya, udah percaya diri gitu, harus gitu ya sebagai cowok gitu. Dan juga kalau mencari pacar memang sulit ya. Dia bisa dibilang kalau pendekatan kita terhadap cewek itu harus gimana gitu ya, dan juga memang harus hati-hati terlebih dahulu gitu, karena kan kita udah tahu kalau cewek itu di luarnya seperti apa, di dalamnya seperti apa gitu. Takutnya membawa hal yang negatif kepada Reja gitu. Jadi memang harus dipilih baik-baik ini nih, cewek mana sih yang Reja butuhkan untuk tempat cerita, untuk tempat curhat, bisa sharing-sharing juga, atau gitu untuk menjadikan sebagai rumah gitu ya. Karena kan rumah itu gak harus berbentuk bangunan. Mungkin cukup sekian ya. Bapak sebentar Bapak, untuk kita sebagai cowok itu harus percaya diri Bapak. Untuk menanamkan rasa percaya diri itu pada diri saya itu harus bagaimana Bapak? Kamu kebingungan untuk menumbuhkan rasa percaya diri kamu itu seperti apa gitu. Karena kalau dari saya ya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu kita harus menaikkan skill-skillnya tertentu. Misalnya Reja kurang nih di bagian public speaking, tapi giliran pas tampil ke depan gitu itu bagus, baik itu tampil ke depan dalam bidang olahraga ataupun bidang seni gitu ya. Nah, yang Reja butuhkan itu meningkatkan soft skill yang lainnya gitu ya. Jadi harus seimbang gitu ya antara skill dan juga skill yang lainnya gitu juga. Dan memang agar jika kita menyeimbangkan skill tersebut, cewek itu pasti bisa tertarik kepada kita gitu ya. Misalnya Reja nih jago nih bikin puisi gitu ya, tapi nah terus juga otomatis kan cewek langsung tergoda, bisa gampang gitu ya, gampang bapernya emang gitu ya cewek juga. Dan juga memang kita juga harus menaikkan skill itu tadi yang saya sebutkan, dan penting banget gitu loh untuk kita kedepannya juga nanti gitu. Iya Bapak, terima kasih ya Bapak atas saran-saran dari Bapak yang membuat saya lebih Ya semoga membantu ya untuk kedepannya Reja, kita bisa semoga kita bisa bertemu lagi di minggu-minggu kedepannya. Nanti saya hubungi Reja lagi gitu ya. Dan mohon maaf juga ya bila mana mengganggu pembelajarannya di kelas, atau tadi ketika saya ada ucapan memotong pembicaraan dari Reja tersendiri gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kembali ya. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Bapak.